Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iluza, NIM 20102040111 dari Lokal Tadris Biologi 3A. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai organisasi komunitas, mata kuliah Ekologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman, SSI MPD. Adapun submateri yang akan kita bahas yaitu konsep komunitas biotik, intrakomunitas, dan konsep dominan, analisa komunitas. Termasuk submateri yang pertama yaitu konsep komunitas biotik. Definisinya yaitu kumpulan beberapa populasi yang hidup pada daerah atau habitat yang sama dan menjadi satu kesatuan yang terorganisir, memiliki sifat tambahan dan fungsi melalui transformasi metabolik dalam satuan ekosistem. Istilah komunitas dipakai secara luas dari beberapa biota yang hidup di batang kayu sampai yang hidup di hutan atau lautan. Komunitas utama atau mayor adalah komunitas yang hadir dalam jumlah besar dan mereka relatif tidak tergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas minor adalah komunitas yang bergantung pada masukan atau hasil dari komunitas lain di sekitarnya. Komunitas juga merupakan satu kesatuan dalam yang pertama itu fungsional terkait dengan struktur trofik dan arus energi. Yang kedua, komposisional terkait dengan peluang spesies tertentu dapat hidup berdampingan. Yang ketiga, konsep komunitas menjadi penting untuk menjelaskan keragaman spesies yang biasanya hidup bersama di dalam tata aturan tertentu. Hal ini karena organisme tidak begitu saja tersebar di permukaan bumi. Materi yang kedua yaitu intrakomunitas dan konsep dominan. Intrakomunitas dan konsep dominan itu tidak semua spesies dalam komunitas memiliki peran, nilai, atau arti yang sama. Hanya beberapa spesies yang berperan sebagai pengendali utama komunitasnya. Pengendalian ini dapat berupa jumlah yang banyak, biomas atau produktivitas yang besar atau dengan kegiatan lainnya. Klasifikasi intrakomunitas berupaya menilai pentingnya suatu spesies dalam komunitas berdasarkan tingkat makanan atau trofik, fungsional itu produsen, makrokonsumen, dan mikrokonsumen. Dalam masing-masing kelompok, tingkatan trofik maupun fungsional, terdapat spesies yang sangat mempengaruhi arus energi dan lingkungan dari semua spesies. Spesies ini disebut dominan ekologi. Selanjutnya itu kekayaan spesies atau spesies richness. Derajat dominansi dapat berpusat pada satu atau lebih spesies dan dinyatakan dengan indeks dominansi. Beberapa indeks yang diantaranya itu dominansi yang dilambangkan dengan C, kesamaan yaitu dilambangkan dengan S antar dua komunitas, diversitas, Sennenwisor itu H aksen, evenness yaitu E, Simpson itu D. Termasuk submateri yang ketiga yaitu analisa komunitas. Analisa komunitas. Komunitas dapat diklasifikasikan menurut yang pertama itu habitat fisiknya yaitu hutan tropis dan laut. Selanjutnya itu bentuk atau sifat struktur utamanya yaitu spesies dominan, bentuk hidupnya dan indikasi lain. Selanjutnya itu sifat atau tanda fungsional, itu tipe metabolisme komunitas. Tidak ada peraturan yang pasti dalam mengklasifikasikan komunitas, tetapi klasifikasi berdasarkan fungsional akan memberikan gambaran lebih baik untuk membandingkan semua komunitas dalam habitat yang sangat berlainan, yaitu daratan, laut, atau air tawar. Selanjutnya itu klasifikasi komunitas
pada daerah geografis tertentu dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama itu pendekatan zonasi, yang kedua itu pendekatan gradien atau lingkungan. Selanjutnya itu ordinasi. Yang selanjutnya itu kontinum, yaitu gradien lingkungan yang dihuni oleh spesies yang tertata. Cara yang paling baik untuk menyebut suatu komunitas adalah berdasarkan beberapa sifat yang jelas, mantap, baik hidup maupun mati sebagai nama komunitas. Seperti komunitas garam, pelagi, pantai pasir. Pada komunitas binatang, pemberian nama akan bermasalah karena komunitas binatang jarang yang dominan dalam waktu yang lama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.